Halo, selamat pagi anak-anak MI semua. Kembali lagi bersama saya Miss Nancy dalam pembelajaran dari Imprakarya. Sebelum memulai pembelajaran ini, tetap saya sarankan untuk selalu semangat dan tetap sehat belajar di rumahnya. Oke. Topik pembelajaran kita hari ini adalah masih kerajinan serat. Dan di dalam bab 1 ini, untuk pertemuan ini kita akan membahas keempat subtopik yang dimulai dari pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, pengolahan bahan serat, sampai ke proses produksi kerajinan serat. Lalu kita lanjut, sebelum kita membahas mengenai apa sih itu serat alam, kita perlu ketahui bahwasannya kondisi geografis Indonesia yang dapat menghasilkan berbagai keanekaragaman hayati, bahkan sumber daya alam yang melimpah ruah itu dapat dijadikan sebagai kerajinan. Dan di antara kekayaan sumber daya alam itu, yang dapat kita gunakan sebagai kerajinan adalah serat. Nah, kita langsung saja masuk ke intinya. Apa sih itu serat? Nah, di sini bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi dapat kita garis bawahi ya, kata intinya, kata kunci yaitu potongan komponen-komponen yang membentuk jaringan memanjang. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih menurut KPBI? Serat adalah serat material yang perbandingan panjang lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi. Terorientasi yang dimaksud di sini adalah tersusun secara terarah gitu, ada arahnya. Kemudian kita lanjutkan terutama ke arah panjang. Nah, orientasi yang dimaksud ini arah yang dimaksud tadi adalah arah memanjang. Oke, itu dia kalau secara mendasar. Lalu kita lanjut. Lalu kesimpulannya adalah serat ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. So, ini berhubungan dengan tekstil ya. Berhubungan dengan tekstil. Jadi secara sederhana, supaya terdapat konsep dalam pemikiran kamu bahwasanya serat itu pasti berhubungan dengan tekstil, tidak lagi melulu berhubungan dengan serat yang terkandung dalam buah-buahan. Nah, setelah memahami apa itu serat, perlu kita belajar tentang asal-usul dari serat ini sendiri, yaitu sejarah serat. Serat pertama sekali digunakan oleh negeri Cina sekitar tahun 2640 sebelum Masehi, di mana mereka menggunakan serat sutra untuk diolah menjadi benang dan untuk keperluan produk tekstil. Nah, lanjut lagi di tahun 1540 sebelum Masehi berdirilah sebuah industri kapas di India. Nah, lanjut pada awal abad ke-20 serat buatan mulai diperkenalkan. Hal inilah yang tentunya kemudian mengikis berkurangnya produksi serat-serat alami. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, serat buatan ini semakin drastis peningkatan jumlahnya, dan sementara untuk serat alam produksinya semakin menurun selain diakibatkan oleh produksinya yang cukup susah karena harus bergantung kepada musim gitu. Jadi musim hujan, musim kemarau itu sangat mempengaruhi proses pembuatan dari serat alam. Oke, setelah memahami pengertian dan juga sejarah serat, maka kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, untuk jenis-jenis bahan serat ini sendiri ada 3. Yang pertama, serat tumbuhan, yang kedua serat hewan, dan yang ketiga adalah serat mineral. Dan untuk pembelajaran kita ini kita hanya fokus kepada 2
serat ini, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Untuk serat tumbuhan sendiri, serat yang digunakan itu berasal dari bijinya, batang, daun, dan juga buah. Sementara dari serat hewan itu adalah serat stapel dan juga serat filamen. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas kedua serat ini di slide selanjutnya. Nah, kita mulai dari serat yang bahan dasarnya itu adalah tumbuhan. Dari serat tumbuhan ya. Bahan serat yang pertama itu digunakan berasal dari bijinya. Contoh tumbuhan yang paling sering digunakan untuk dijadikan sebagai produk kerajinan adalah biji kapuk dan kapas. Nah, kalau dulu-dulu ini sering digunakan sebagai produk kerajinan tekstil ya. Sering digunakan sebagai produk kerajinan tekstil. Tapi sekarang ini nih permintaan terhadap produksi tekstil yang berbahan dasar kapuk atau kapas itu sudah semakin berkurang, sehingga seiring dengan berkembangnya zaman, maka produk kapuk, biji kapuk dan kapas ini sering digunakan sebagai produk kerajinan yang berhubungan dengan tata rias gitu, untuk keperluan makeup gitu. Nah, kita lanjut. Selain dari biji, bahan serat tumbuhan juga digunakan dari batangnya. Batang yang digunakan yaitu contohnya anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, dan juga batang tumbuhan-tumbuhan lainnya yang tentunya digunakan sebagai hiasan atau juga sebagai peralatan rumah tangga seperti itu. Nah, kita lanjut. Selain dari batang juga terdapat dari daun. Pertama dari daun nenas, kedua dari daun pandan berduri, daun mendong, dan juga dari eceng gondok. Nah, semua ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan produk kerajinan, misalnya seperti pembuatan tikar, pembuatan tas, pembuatan sendal, dan lain-lain. Jadi tergantung si perajin mau buat apa itu bahan dasar seratnya. Nah, selain dari daun, terdapat juga dari buah, serat yang berasal dari buah. Satu-satunya serat yang bersumber dari buah yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan itu adalah sabuk kelapa. Nah, sabuk kelapa ini bisa digunakan untuk banyak hal. Misalnya kalau sekarang ini nih lagi musim ekspor sabuk kelapa untuk pembuatan popok gitu. Selain itu juga bisa dibuat untuk pembuatan alas kaki dan lain-lain. Jadi banyak fungsinya ya. Dan kita lanjut dengan bahan serat hewan. Tadi kan terdiri atas dua ya, yaitu serat stapel atau wool. Yang kedua itu adalah serat filamen. Nah, kalau untuk serat stapel itu adalah serat yang berasal dari rambut hewan atau bulu hewan ya. Misalnya yang paling sering tuh digunakan itu adalah serat bulu domba. Ini satu lagi ada juga serat bulu alpaka. Cuma yang paling sering digunakan untuk produk-produk kerajinan tekstil itu adalah serat bulu domba. Nah, selain itu juga ada serat unta dan serat hewan-hewan lainnya. Lalu kita lanjut serat filamen. Serat filamen ini atau kita sebut juga dengan serat sutra. Jadi filamen adalah serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra. Jadi serat filamen ini adalah serat sutra yang tentunya dibentuk dari larva ulat sutra yang kemudian membentuk kepompong, dan kepompong inilah yang kemudian dipintal menjadi benang seperti itu. Oke, kita sudah memahami tentang serat-serat tumbuhan dan juga serat hewan, dan tumbuhan atau hewan apa saja yang
merupakan contoh dari serat-serat yang digunakan untuk produk kerajinannya. Dan sekarang kita masuk ke karakteristik bahan serat. Untuk karakteristik bahan serat itu sendiri dapat kita lihat di sini bahwasanya karakteristik dari bahan serat sutra itu biasanya bahannya itu berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti terbakar, bekas pembakarannya itu juga berbentuk abu hitam, sama seperti rambut kita yang dibakar ya, hitam, bulat, serta mudah dihancurkan gitu. Nah, untuk bahan tekstil yang berasal dari ini selulosa atau kapas itu biasanya bahannya dingin, sedikit kaku, mudah kusut, menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Dan untuk karakteristik dari serat wol itu sendiri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas juga tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan juga terhadap jamur dan bakteri. Jadi itulah karakteristik dari bahan serat itu sendiri. Oke, sekarang kita melanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengolahan bahan serat. Untuk pengolahan bahan serat ini sendiri, tentunya sebelum membuat sebuah produk kerajinan, si perajin harus mengolah dulu tuh bahan-bahan serat yang sudah diperoleh tadi, baik menggunakan mesin atau juga secara manual. Nah, untuk tahapan yang pertama, pengolahan bahan serat tersebut dimulai dari pemintalan benang. Nah, si serat itu tadi kemudian dipintal. Serat yang memanjang tadi dipintal menjadi benang, dan di gambar dapat kamu lihat ini untuk pemintalan secara manual dan juga ini secara menggunakan mesin. Nah, kita lanjut untuk tahapan yang kedua, itu adalah penggulungan benang. Nah, setelah bahan serat yang tadi dipintal menjadi benang, kemudian benang tersebut itu kemudian digulung ya. Setelah digulung lalu masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pencelupan warna. Benang yang sudah digulung tadi baru dicelupkan warna, yang terserah mau kasih warna apa, ini tergantung kepada si pengrajin. Nah, kita lanjut untuk tahapan yang keempat. Nah, sebelum masuk ke sini ya, setelah pencelupan warna tadi, si perajin harus mengeringkan dulu tuh setelah dicelupkan warnanya. Kemudian setelah dikeringkan, maka benang yang sudah diwarnai tadi itu kemudian ditenun menjadi kain. Untuk proses penunannya bisa kamu lihat di sini. Oke. Nah, itulah tahap-tahap yang digunakan oleh perajin dalam pengolahan serat menjadi bahan tekstil. Dimulai dari pemintalan benang, kemudian penggulungan benang, dilanjut dengan pencelupan warna, serta yang terakhir penenunan benang menjadi kain. Lalu kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu proses produksi kerajinan serat. Di sini ada 3 teknik yang digunakan dalam proses produksi kerajinan serat. Dimulai dari yang pertama adalah menenun, yang kedua menjahit, yang ketiga adalah mengikat. Nah, kita bahas satu persatu dan kita mulai dari yang pertama, yaitu menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spandram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Jadi kita lanjut ke tahapan yang kedua adalah menjahit. Tentunya tidak perlu bertanya-tanya banyak menjahit itu seperti apa sih gitu. Untuk teknik menjahit di sini adalah pekerjaan yang menyambungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Jadi ini konsepnya menggabungkan atau menyambungkan kain dengan bahan-bahan yang terpisah-pisah gitu.
Sementara kalau mengikat, masuk ke tahap yang ketiga. Teknik ketiga yaitu mengikat. Dan mengikat di sini adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Jadi ini konsepnya berbeda dengan menjahit. Kalau tadi menjahit itu adalah menyatukan dua kain dengan benang. Lalu di mengikat ini adalah teknik menyatukan dua benang gitu. Jadi itu saja untuk teknik-teknik yang digunakan dalam proses produksi kerajinan serat. Dan berakhir sudah kita ke penghujung materi kita hari ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya untuk bagian kedua kerajinan serat. So see you next time. Tetap semangat, salam sehat, dan terima kasih.